Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dapat berbuah lebat, dapat bertumbuh di hati kami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Tuhan, teman-teman kami yang belum bisa hadir pada sore hari ini, yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang malas Tuhan Yesus jamah ya Bapak, agar Sabtu depan dapat berkumpul bersama-sama dalam kami Tuhan. Berkati juga Bapak setiap pelayan-pelayan-Mu yang hari ini melayani Engkau ya Bapak. Kami mau bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. 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 Berikan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Dengan judul firman Tuhan hari ini berbicara tentang talenta. Apa ya talenta ya? Talenta ada bentuk benda, ada bentuk sifat. Dalam Matius 25 di situ akan terlihat ayatnya yang ke-14. Matius berapa? 25 ayatnya yang ke-14 ya. Saya baca salah aja. Perumpamaan tentang talenta. Di sini berbicara tentang benda. Kita berbicara tentang benda di sini. Ada sesuatu yang dibagikan oleh seorang tuan kepada hamba-hambanya, tetapi kalau kita berbicara secara global, secara umum, ini juga berbicara tentang kasih karunia, berkat, kemampuan, talenta. Bisa nyanyi, bisa musik, bisa jago bisnis, punya intelektual yang luar biasa, IQ-nya tinggi, itu talenta, itu kasih karunia. Itu karunia yang daripada Tuhan, itu anugerah. Jadi jangan ketika kita berbicara tentang talenta, kita nggak mau terpaku hanya kepada sebuah benda satu, yaitu talenta. Dikatakan satu talenta, dua talenta, 5 talenta, itu berbicara tentang sebuah gambaran. Tetapi secara keseluruhan itu berbicara tentang kasih karunia Tuhan kepada manusia. Tetapi Tuhan menggambarkan, misalkan saya kasih 1 talenta, dikatakan ada yang mendapat 1 talenta, saya berikan kepada hamba ini. Lalu yang kedua dikatakan, aku memberikan 2 talenta kepada hamba ini, dan yang ketiga memberikan 5 talenta. Tetapi seketika nanti aku kembali ke tempat ini, apakah semua menjalankan uangnya atau menjalankan kemampuannya atau menjalankan melipat gandakan talenta itu, atau hanya tetap dengan jumlah yang sama ketika diberikan oleh tuannya, atau sudah berlipat ganda? Kita bacain bersama-sama. Baca cepat ya, Kak Dewi. Ayat 14 sampai dengan 28. Sebab hal kerajaan surga simak baik-baik, sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang
2 dan yang seorang lagi. Nah, perhatikan baik-baik ya. Yang seorang diberikan 5, yang seorang diberikan 2, yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu dia berangkat. Ada kuncinya dikatakan di ayat 15. Dikatakan kenapa ada 5, kenapa ada 2, kenapa ada 1. Dikatakan di ayat yang terakhir masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh 5 talenta. Memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang. Perhatikan baik-baik. Yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba berapa? 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka tuannya itu berkata kepadanya, dikatakan, baca 1, 2, 3. Baik sekali perbuatanmu itu. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau terlalu setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu dan berkata, Tuan, 2 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Dia marah nggak? Tuannya marah nggak? Yang kamu gak lihat itu temanmu itu bawa 5 talenta. Kamu kenapa bawa 2? Dia gak bilang gitu. Karena yang dipercayakan 2 dan dia pun melipat gandakan berapa? 2. Jadi bukan tentang nominal ya, tentang apa yang sudah dipercayakan dan dilipat gandakan. Jadi kepada yang 2 jangan dituntut 5. Tuhan gak tuntut itu. Kepada yang 1 Tuhan juga gak tuntut 5 atau tidak menuntut 2, tetapi minimal ketika Tuhan ini mempercayakan 1, minimalnya 1 dong, jadi 2. Yang dikatakan, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dan memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dikatakan, masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Yang lain bilang tuannya itu baik, tetapi yang 1 talenta ini mengatai tuannya kejam. Maksudnya apa ya? Karena apa? Yang lain dilihat 5, temannya yang 1 lagi dilihat dapat 2 talenta, dan dia lihat bagian dia itu 1 talenta. Wah, ngece nih Tuhan. Emangnya saya nggak bisa apa pikul tanggung jawab 5? Saya cuma dikasih 1. Makanya dia anggap Tuhannya itu sebagai Tuhan yang jahat. Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terima kepunyaan Tuhan. Ada yang melipat gandaan di sini? Jadi kasih 1, tetap ngulangin 1. Dan lebih parah itu, dia anggap Tuhannya itu jahat.
Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba. Kedua orang tadi dibilang hamba yang setia dan baik. Kayak yang ini dibilang hamba yang apa? Jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan mengumpul di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangmu itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalimu aku menerimanya serta dengan bunganya. 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Udah mana tinggal 1, dipercayakan 1, diambil pula. Ini dia. Kepada yang kedua dikatakan, hai hamba yang baik dan setia. Tetapi yang kepada yang satu dikatakan, hamba yang malas dan jahat. Kenapa? Kita jangan sekali-kali menganggap Tuhan itu pilih kasih. Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Ini gambaran pemberian Tuhan kepada kita. Berapa talenta sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi ada yang bergerak mengembangkan talentanya. Ada yang bisa nyanyi dan bisa sampai membuat sebuah pujian kepada Tuhan, membuat sebuah ucapan yang indah kepada Tuhan menjadi nyanyian. Ada yang bisa main musik, dia kembangkan, dia olah itu menjadi sebuah musik yang indah buat kemuliaan Tuhan. Ada seorang yang diberikan talenta oleh Tuhan menjadi seorang pebisnis. Dia pergi, dia melakukan apa yang dia bisa di luar sana, mengembangkan uang, mengembangkan segala materi yang dia miliki, dan hasilnya diberikan kepada kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu kita yang kita memiliki potensi untuk memuliakan Tuhan dari dasar talenta yang diberi. Ada gak orang miskin di dunia ini? Ada gak orang miskin di dunia ini? Diberikan 1 talenta. 1 talenta itu berapa banyak? Kalau tentang kilogram itu 34 kilogram perak. 1 talenta dinilai dengan uang rupiah, pembelian rupiah per kilo pada saat ini berapa banyak? Atau hitungan dinar, 1 dinar 1 hari. Upah pekerjaan 1 orang 1 dinar 1 hari. Dikatakan dalam 1 talenta sama dengan 34 kilogram atau 6.000 dinar. Kalau saya boleh berapa ya? Kalau dihitung-hitungan berapa, coba cari informasi berapa nilai kilo perak per kilo. 34 kilogram 1 dinar. 34 kilo ya. Sekarang harganya berapa? Karena mestinya kan hitung gram, ini kilo, 34 kilo. Makanya saya katakan adakah orang miskin di dalam dunia ini? Ditaruh Tuhan sebagai orang miskin. Jadi 34 kilogram itu setara dengan 6.000 dinar. Jadi kalau upah per hari 50.000, coba Leo, upah per hari 50.000 1 orang kali 6.000, 50.000 kali 6.000, 300 juta minimal ya Tuhan berikan, bukan 300.000 ya. 6.000 setara 1 talenta 34
34 kg perak atau setara dengan 6.000 dinar. 1 dinar itu upah per hari misalkan 50.000, kita kalikan dengan 50.000 upah per hari kali 6.000 dinar sama dengan 300 juta. Jadi ada gak sih orang miskin di dalam dunia ini? Nggak ada. Itu bekal dari Tuhan loh. Ada yang bisa bayar nafas. Misalkan sakit, masuk ICU, rumah sakit, dihitung nafas, dihitung infus, dihitung obat alat pacu jantung, maka keluarlah kalau nilai asuransi itu per hari 1,5 juta. Itu di cover oleh asuransi, kata orang asuransi. Itu di cover 1,5 juta per hari. Kamarnya 300 juta. Obatnya segini per hari. Bayangkan, baru ketika kita sakit, disitulah baru kelihatan. Wow, ternyata orang sehat itu adalah orang yang kaya. Semua manusia yang lahir di dalam dunia ini nggak ada yang miskin, nggak ada orang miskin. Tapi itu banyak loh orang nggak punya apa-apa di luar sana. Itu bukan orang miskin, itu orang lalai. Lalai di mana? Lalai akan tanggung jawabnya, seperti orang yang punya 1 talenta itu bukan dikembangkan tetapi dikubur. Kita baca dalam Dua Tesalonika 3 ayat 10. Dikatakan apa? Dalam 2 Tesalonika ayatnya yang ke-10. Yuk baca bareng-bareng. 1 dari kata sebab. 1, 2, 3. Kalau nggak kerja, jangan lalai di dalam melakukan tugasnya. Dia nggak sempat kerja. Banyak orang lalai di dalam dunia ini. Pengennya duduk enak, makanan datang, dia nggak bisa. Kenapa orang harus sekolah? Memulai sekolah. Kenapa orang harus bekerja? Bantu orang tua, melatih diri, melatih tangan ini, mengembangkan talenta. Ketika kita lalai mengembangkan talenta, kata Tuhan, hai engkau hamba yang jahat dan malas. Manusia punya waktu yang beda nggak? Sehari berapa? Seberapa jam? 24 jam dengan materi yang tadi loh, dengan potensi yang tadi yang Tuhan berikan tadi. 1 talenta tadi itu mahal, belum lagi dihitungan yang lain. Mahal, nggak ada manusia yang lahir ke dalam dunia ini miskin, nggak ada. Nggak ada yang bisa bayar nafas manusia, nggak ada. Tetapi mindset yang membuat mereka berkata aku orang miskin dan aku orang yang nggak mampu, itu mindset yang salah, yang dibelenggu oleh iblis. Tetapi ketika kita balik kepada kebenaran firman Tuhan, kita harus sadari bahwa kita ini orang-orang yang mulia, orang-orang yang kaya, orang kaya. Tapi sayang disayang, banyak manusia yang lalai tentang waktu. Banyak bos-bos yang cari pegawai ngeluh begini, aduh susah banget tuh cari pegawai sekarang katanya.
pengennya mereka tahu nggak? Mereka duduk, mereka diterima kerja, habis itu pengennya sibuk sebentar, habis itu duduk pegang HP, scroll atas, scroll bawah, scroll kiri, scroll kanan, lihat HP. Habis itu pasang status cepat, aku kerja di sini loh, begini dan begitu dan segala macam. Ih, aku pakai ini hari ini cepat dan segala macam. Sibuk dengan dirinya, bukan sibuk mengembangkan talenta. Artinya 24 jam itu cuma lihat. Terus kata bosnya, gua mau bayar gitu anak gua kayak gitu, mendingan gua yang kerja. Sedangkan bosnya begitu memiliki kedisiplinan waktu di dalam mengisi, memadatkan, memaksimalkan waktu 1 kali 24 jam. Belajar bukannya belajar, pergi jalan-jalan, pasang status sana, pasang status sini, gue di sini, bareng si ini. Lupa, lalai. Jadi saya katakan gak ada orang miskin dan tidak ada orang bodoh. Yang ada orang lalai. Kenapa saya masih di sini? Orang lain udah di sana. Sementara yang orang lain itu sudah berlari-lari, mengatur posisi langkah dan tubuhnya bagaimana dia bisa berlari secepat mungkin dengan pakaian yang Rasul Paulus gambarkan ya, dengan pakaian yang tidak memperlambat langkahnya tetapi mempercepat langkahnya. Dia berlari jauh untuk mencapai tujuan, sementara yang lain masih sibuk lihat scroll atas, scroll bawah, geser kanan, geser kiri, ukuran, pasang status. Capek deh. Tujuannya apa? Cuma buat status, kurang status, kurang status dari Tuhan. Status yang paling mulia itu adalah yang dari Tuhan. Nggak ngada-ngada, real itu kamu dan itu tanggung jawabmu. Bukan tentang apa ini, aku sudah di sini ada begitu dan segala macam. Sebab Tuhan yang memberikan talenta, Dia yang memberikan upah, Dia juga yang mengangkat dan menurunkan raja-raja. Dia yang mengangkat dan menurunkan raja-raja. Dia yang berhak untuk membuka keran berkat dan menutup keran berkat. Jadi kita ini terlalu lalai dalam keadaan kita. Bukannya kita lalai dengan si Tuhan yang memberikan talenta itu. Kita buka dalam Amsal 24 ayat 30 sampai 34. Baca baik-baik. Sebab inilah akar dari kemiskinan, inilah akar dari kebodohan, inilah akar dari kelalaian. Kita lihat gambaran ini yang terjadi di dalam manusia. Kenapa mereka nggak bisa menerima berkat Tuhan? Perhatikan baik-baik. Kenapa mereka nggak bisa menerima berkat Tuhan? Bukan nggak ada berkat, banyak berkat Tuhan sediakan berkat. Tetapi ini yang terjadi dalam kehidupan manusia yang lalai. Dikatakan di ayat 24 ayat 30, aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak simak baik-baik. Ulang. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Dikatakan 31, lihat semua itu ditumbuhi apa? Onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah
lumpuh. 32. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, nggak pelan-pelan. Tetapi dikatakan maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ketika kita malas, ketika kebun ini tidak diolah, yang tumbuh bukan ladang anggur. Perhatikan baik-baik. Yang Tuhan inginkan tumbuh dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan gambaran pohon anggur. Anggur ini sukacita. Anggur ini gambaran berkat. Anggur ini gambaran kelimpahan. Anggur ini gambaran sebuah ketika Tuhan gambarkan namanya panen anggur itu panen sukacita. Bukan kesedihan, bukan kebodohan, bukan kemalasan. Tetapi dalam kehidupan orang yang malas dikatakan, bahkan orang yang kurang akal budi dikatakan, tanah ini tidak diolah, maka tumbuhlah onak duri. Ngerti gak? Kalau kami tuh kebun nyekar buat mami papi tarigan. Kami sering lihat tumbuh bukan rumput saja, tetapi putri malu, pohon putri malu. Tahu kan putri malu? Kerasnya bukan main. Udah itu berduri, dan inilah yang akan keluar dari tanah itu, akan menyakiti banyak orang. Bukan tumbuhan yang mengenakan yang bisa dipetik dan dinikmati oleh banyak orang. Tapi kalau kita salah jalan, salah meleng, kita melangkah nyentuh onak duri ini, dia akan rusuk. Apa tuh? Sebab apa? Ketika ini dibiarkan, maka seluruh tanah itu akan tumbuh onak-onak duri yang akan menjalar kemana-mana dan tanahnya keras. Ini bukan kebun onak duri, bukan. Ini mestinya adalah kebun hidup kita mestinya menjadi kebun anggur, di mana Tuhan bisa petik namanya sukacita, di mana Tuhan ketika Ia ingin mencicipi segala yang baik dari kehidupan kita bisa berikan. Tetapi ketika kita lalai dan malas, yang tumbuh adalah akar duri, yang tumbuh adalah perlawanan, yang tumbuh adalah pemberontak. Ketika kita ditegur orang, ia akan marah. Lu gak suka sama gue? Bukan soal suka atau tidak suka. Jangan terlalu lalai dalam dunia ini. Ada banyak hal yang bisa dikejar, ada banyak hal yang harus dikembangkan. Talenta 1 aja harus dipertanggungjawabkan, apalagi 5. Betul? 1 aja jadi harus dipertanggungjawabkan, apalagi 5. Yang harus kita kejar apa? Kembangkan talenta, hadapi Tuhan, berkati Tuhan, puji Tuhan, muliakan Tuhan. Berkat kepintaran aja gak cukup, tidak cukup. Sadrak, Mesak, Abednego itu bisa dipakai oleh Tuhan karena ada Tuhan di dalam mereka. Mereka punya hikmat. Bagaimana Yusuf dalam perjalanan kehidupannya, dia selalu memegang Tuhan.
selalu memegang Tuhan. Dalam susah, dalam senang, bahkan dalam jatuh dia dijual kepada menjadi budak orang lain, sampai kepada menjadi perdana menteri. Itu Tuhan yang mengangkat, itu Tuhan yang menjadikan semua. Tuhan yang menyediakan berkat-berkat bagi dia, bukan karena kepintarannya, tetapi karena dia pegang terus Tuhan dan dia kembangkan talenta yang ada pada dirinya untuk kemuliaan Tuhan, sampai kepada puncak panggilan. Siap sampai kepada puncak panggilan? Kalau orang yang siap nggak boleh lalai. Terus bergerak terus bergerak terus, lakukan terus. Jangan lalai dengan dunia ini, jangan lalai dengan fasilitas HP, jangan lalai dengan ini dan itu, jangan lalai dengan informasi. Sinetron, terus aja nonton sinetron, belajarnya nggak pernah. Kita lupa bahwa kita punya kehidupan sendiri. Kehidupan ini bukan seperti sinetron yang biasa, wih ratingnya tinggi, besok kita bikin aja nih jagoannya kecelakaan. Hei, hidup ini nggak begitu. Hidup ini udah ada yang atur. Betul? Oh kita bikin aja, besok si cowok ini ketemu cewek yang cantik, nanti kita ambil lagi ininya orang ketiga. Habis itu begini, habis itu ada. Lama-lama halu. Kita merasa sedang menjalani kehidupan dia idola kita. Salah. Kita sedang halusinasi. Hadapi kehidupan yang real bersama dengan Tuhan. Gandeng Tuhan senantiasa. Bahwa Tuhan mengerti bahwa akhir dan tujuan kehidupan kita memuliakan Tuhan. Upah pelipat gandaan ini ketika Tuhan percaya kepada kita. Ada orang misalkan ketika di masa pandemi ini negara memunculkan dana melalui bank-bank daerah, ya kan? Benar kan? Di masa pandemi ini negara mengucurkan untuk menggerakkan, menggeliatkan perekonomian. Tuhan tidak kasih BLT itu bikin orang bodoh. Kecuali orang tua, oke. Tapi untuk orang yang bergerak dalam bidang usaha, pemerintah mau mengucurkan dana. Misalkan satu usaha 100 juta. Kita samakan satu talenta dengan 100 juta. Kira-kira orang bank akan mengucurkan dana ini ke siapa? Yang ada usahanya atau yang nggak ada usahanya? Yang bisa dipercaya atau yang tidak bisa dipercaya? Yang bisa dipercaya. Kata talenta ini berbicara tentang trust, kepercayaan. Kepada siapa aku memberikan nominal uang ini? Tuhan pun demikian. Sertifikat talenta ini aku akan berikan kepada siapa ya? Di sini ada 3 talenta. Tuhan mencari-cari. Dan Tuhan akan memberikan kepada mereka yang bisa Apakah Tuhan akan berikan kepada orang yang lalai tadi? Apakah akan Tuhan berikan kepada orang yang disebut di dalam Amsal 24 ayat 34? Gak bisa apa-apa, gak punya kemampuan apa-apa, terlambat semua terlambat. Karena apa? Lalai menggunakan waktu 1 kali 24 jam. Waktu kita sama. Tetapi bagaimana seefektif mungkin bisa menggunakan waktu ini semaksimal mungkin
menjadi manusia yang berkembang. Dikatakan tadi di Amsal berapa yang awal, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Jangan ketawa. Banyak orang begitu. 1 kali 24 jam nyanyinya begitu. Tidur sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Apa-apa nggak bisa. Apalagi uang. Talenta itu sama seperti sertifikat kepercayaan. Perhatikan baik-baik. 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta sama seperti sertifikat yang dipercayakan. Ngerti gak? 1 talenta ini otoritas. Perhatikan baik-baik. 1 talenta ini otoritas. Artinya Tuhan percaya kepada kita 1 talenta itu minimal, nilai minimal. Arti otoritas itu nggak akan bisa ada yang ambil. Nggak akan ada yang bisa ambil. Kalau udah Tuhan katakan, aku beri kamu, itu nggak ada yang bisa ambil. Tetapi bisa dilipat gandakan. Karena apa? Ini otoritas. Ketika Tuhan berikan 2 talenta, ini nggak ada yang bisa ambil. Apa ya? Kalau ada seorang pemain drum kayak Bang Abi, bisa nggak saya ambil? Bisa nggak talentanya itu bisa saya curi? Gak bisa kan? Karena apa? Itu melekat dalam dirinya. Betul nggak? Itu melekat dalam dirinya. Itu kepercayaan yang dari Tuhan. Itu kepercayaan. Yang terlebih lagi kalau kami bisa kembangkan jadi 2 talenta, 3 talenta dan lebih. Dan semua yang Tuhan berikan itu punya otoritas, tidak bisa diganggu-gugat. Amin. Tidak bisa diganggu-gugat, tapi bisa dilipat gandakan. Ketika tahun depan kita sudah bisa dipercayakan 2 talenta, ini sertifikat dari Tuhan. Memang tidak terlihat kasat mata, tetapi ini trust daripada Tuhan, diberikan dalam kehidupan kita. Jabatan, pekerjaan, nilai uang, itu Tuhan semua itu. Berapa yang akan kita dapatkan dalam sebulan, itu Tuhan tahu. Itu Tuhan atur semua. Jangan pikir gak ada yang atur. Itu Tuhan atur dan Tuhan tahu. Jangan kita sembunyikan. Jangan kita kayak pemain sulap. Ada, lihat ada uang. Simsalabim hilang. Kayak koruptor. Nominal segitu banyak di tabel. Ada simsalabim hilang. Koruptor pekerjaannya tidak bisa dipercaya. 1 rupiah di dalam Tuhan itu ada peruntukannya. Kata peruntukannya itu harus dan tidak bisa digeser. Nilai kepercayaan, nilai trustnya Tuhan itu diberikan dari proses perjalanan kita dalam mengelola uang, dalam mengelola talenta, dalam mengelola kemampuan. Gak usah lawan Tuhan, tetapi kelola. Tapi minta dari Tuhan, bagaimana aku mengembangkan. Gak usah lawan Tuhan. Pengen ini jadi ini. Kenapa Tuhan gak jadikan saya itu? Ketika kita dapat 1 talenta, Tuhan kenapa saya gak jadi 5 talenta? Tuhan tuh jahat. Tuhan gak ngerti saya. Saya mampu Tuhan. Emangnya kita ngajar Tuhan?
kepada siapa, untuk siapa, itu tidak bisa digeser. Ini yang harus kita mengerti dalam mengembangkan trust yang daripada Tuhan. Mengembangkan apa tadi? Percayanya Tuhan. Seperti orang bank tadi, dia akan memberikan nilai sertifikat ini kepada orang-orang yang mereka nilai bisa dipercaya. Betul? Dia akan memberikan sertifikat ini yang akan terkucur dari pemerintah 100 juta kepada orang yang bisa dipercaya dan mampu untuk mengembangkan orang bank sekarang bukan orang bank kayak dulu. Kalau orang bank sekarang enak, ada rekam pembayaran di GoPay, ada pembayaran di M-Banking, ada pembayaran via Dana dan segala macam. Terekam bukan? Terekam kan? Mereka lebih real sekarang, semua di print, rekening koran bank, pembayaran bisa di print semuanya. Memiliki penghasilan per bulan berapa? Dan disitulah nilai trustnya yang daripada Tuhan itu akan dijatuhkan kepada siapa. Ingat, yang Tuhan itu menanam di kebun anggur. Amin. Kita ini kebun anggur bukan? Kita kebun anggur, kebun anggurnya Tuhan. Kebun sukacitanya Tuhan. Tapi kalau kita nggak olah dan kita malas menjadi kebun onak dulu, kenapa kita harus paksakan diri kita bangun, bangkit, bangunkan diri setiap hari, paksakan diri setiap hari, pakai 1 kali 24 jam ini semaksimal mungkin. Bukan hanya sekedar bangun, tidur lagi, ngantuk lagi, lipat tangan dan tinggal berbaring. Lalu datanglah kemiskinan. Makanya saya katakan gak ada orang miskin di dalam dunia ini. Oke, kita sepakat dengan pengetahuan firman ini, kita sepakat ada orang miskin gak? Yang ada orang lalai dalam mengembangkan potensi. Satu aja dikembangkan, tahun depan akan menjadi 2. Tapi ketika kita lalai, satu ini kita kubur, kita pergi kepada Tuhan. Tuhan itu yang ngece sama saya, dia nggak percaya dan tidak memberikan 2 talenta kepada saya. Saya akan buang. Daripada untung segitu, ya banyak ya teman-teman saya. Gue mah ya dapat job segitu untung 20.000, mendingan gue tidur katanya. Padahal kalau saya 20.000 itu bagian yang satu belum bagian yang lain. Ketika saya kerjakan yang satu itu, akan ada bagian yang lain yang memberikan 50.000, 30.000. Akhirnya dalam 1 hari bukan 20.000, ratusan ribu. Lo orang Tuhan percayakan baru 20.000, ya ambil lah. Benar gak? Seberapa besar kecil yang Tuhan percayakan, lakukan dengan setia. Amin. Mau belajar setia sama Tuhan? Ingat, Dia yang atur semua. Apa yang dipercayakan soal pekerjaan itu cuma ujian semua. Jangan lupa, jangan pikir Tuhan gak lihat. Tuhan lihat. Nilai rupiah yang diberikan dalam hidup kita, semua Tuhan tahu dan terhitung. Kalau Ahok ada bisa bikin pengeluaran dengan digital untuk transparansi, masa Tuhan mau kita bodohi? Tuhan gak lihat, udah pakai ini aja, pakai buat itu aja, gak apa-apa. Tuhan gak lihat. Akhirnya kita bukan menjadi orang yang layak dipercaya oleh Tuhan.
Tuhan gak suka berpartner dengan orang yang gak bisa bertanggung jawab tentang keuangan. Tuhan gak bisa berpartner tentang panggilan. Ketika Tuhan katakan A, lakukan A, jangan minta B. Lalu, ketika kita kayak Doni dipercayakan sekarang kerja, ya bisa kerja. Amin. Walaupun secara pandangan manusia nggak mencukupi, nggak masalah ya Don. Pandang Tuhan ya Don. Hari depan itu luar biasa. Ketika kita tidak lakukan satu, tidak ada kata dua. Ketika kita tidak lakukan dua, tidak ada kata tiga. Betul? Ketika kita tidak lakukan tiga, tidak ada kata empat. Tetapi akan tetap ada di dalam hitungan satu. Kapan Tuhan? Lo satu aja kamu gak kembangkan, gimana mau jadi dua? Apakah jadi dua Tuhan marah? Enggak. Tuhan percayakan satu talenta akan menghasilkan satu talenta menjadi dua. Apa kepada yang 5 dia dikatakan, oh kau baik sekali, kamu berhasil mengembangkan 5 talenta. Enggak lebay juga. Tuhan tahu kemampuannya orang. Segitu maksimal yang kita kerjakan 1 kali 24 jam, Tuhan akan puji. Dikatakan, hamba-Ku yang setia masuklah bersama dengan kebahagiaan Tuhan. Itu surga, itu bicara surga. Amin. Mau masuk surga? Itu surga. Jadi kerjaan kita, nilai rupiah kita, jangan dikorupsi, jangan pikir tidak ada yang lihat. Itu surga, ujungnya surga. Dikatakan di Matius 25 tadi, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Yang 1 talenta itu pun layak masuk surga kalau dia tidak kuburkan. Tetapi dari 1 talenta menjadi 2 talenta semestinya, dan terus. Semakin tua kita akan menjadi semakin bijak. Amin. Semakin tua kita akan menjadi semakin bijak. Semakin bijak dalam mengelola segala sesuatu. Ya, ingat ya, bahwa talenta itu berbicara tentang trust, kepercayaan. Amin. Jangan nuntut nih sekarang, Tuhan kenapa saya sendiri. Saya selalu bilang sama istri saya, duit ini cuma nominal. Ini duit ini cuma nominal. $50.000. Ini cuma nominal. Ini cuma nilai secara manusia. 50.000, aku punya 50.000. Aku punya uang 1 juta. Aku punya uang 500 juta. Itu cuma nominal. Percaya gak? Kalau Tuhan mau, kita bisa beli sesuatu tanpa membeli. Percaya? Kalau Tuhan mau, Tuhan anugerahkan kita punya sesuatu dengan tidak membeli. Percaya? Percaya. Ketika Tuhan katakan, aku mau memberi kamu ini tanpa nilai rupiah. Kemarin dari orang-orang Sumatera Utara, ketimpahan rumahnya itu ketimpahan batu meteor. Dari atas ngerusak rumahnya, jebret. Wih, apa tuh katanya gitu. Padahal itu batu hitam ya, batu meteor, ngerti ya, kayak batu granit, batu pegunungan gitu, bolong-bolong. Tapi itu batu meteor. Akhirnya itu masih sempat dipecahin, dimainin sama anak-anaknya. Dia punya ide, ini batu apa ya? Dia nggak tahu itu batu apa. Tapi karena merusak rumah, berarti batu ini berasal dari atas. Lalu akhirnya dia coba difotoin nama dia, diposting. Dan orang ada orang luar negeri di Bali ngelihat
dia tawar tuh batu. Dia mikir berapa ya? Oh yaudah deh, 250 juta. 250 juta, ini orang kampung. Akhirnya dia deal, sepakat sama orang bule, orang Bali ini. Dia bukan orang Bali, orang luar negeri. Akhirnya orang Bali ini langsung cari lokasi di daerah Sumatera Utara dan dia beli. Ternyata berapa? Miliar kan? Bukan miliar, dengan uang euro nilai batu itu jauh dari 200 juta. Jadi saya mau katakan, kalau Tuhan mau jadikan kamu apa, kita bicara tentang trust tadi. Untuk oke lah kita bicara 200 juta itu, akhirnya deal 200 juta dengan ditawar. Tuhan bisa berikan. Apa berlaku tadi uang nominal tadi? Cuma dengan sebongkah batu loh. Tapi si orang ini bilang belum semua sih saya juga. Dengan sebongkah batu dia dapat uang 200 juta. Makanya saya katakan nominal rupiah itu cuma nominal. Tetapi ketika engkau dapatkan Tuhan, ketika engkau mencari Tuhan, Tuhan bisa jadikan kamu apa aja. Betul? Gak mudah gak susah buat Tuhan untuk menggelontorkan nilai 1 miliar buat kamu. Ketika kamu bisa dapatkan trust-nya Tuhan. Nih. Amin. Amin. Siap punya talenta? Berapa talentamu? Kamu yang tahu. Nanti berapa talenta? Kamu yang tahu. Yang terpenting jangan lalai, jangan malas, jangan habiskan 1 kali 24 jam itu dengan sesuatu yang tidak berguna. Sayang banget. Cari trust-nya Tuhan. Buat saya kejujuran itu harga mati. Kejujuran itu harga mati. Sebab apa? Ada yang melihat. Saya diberikan kepercayaan mengelola perusahaan yang lalu di Tobipo. Itu dengan tidak dilihat, dengan tidak dikoreksi. Pak, ini laporan bulan ini. Oh segini ya? Ya. Tanda tangan selesai. Nggak pernah tuh dilihat begini. Ini kemana? Ini kemana? Ini kemana? Ini kemana? Ini. Saya dapatkan trust yang sungguh-sungguh luar biasa. Karena saya dalam berkomitmen rupiah, 1 rupiah itu ada penempatannya dan tidak bisa digeser. Itu sungguh luar biasa. Tetapi hasilnya setelah itu luar biasa. Setelah saya bisa berjalan sendiri dengan tidak dikoreksi lagi, saya tetap mendapatkan berkat yang luar biasa. Karena apa? Saya tahu yang punya sertifikat demi sertifikat dari talenta itu adalah Tuhan. Ketika dia gelontorkan 1 lembar aja, siapa yang bisa isi belangko kosong itu? Tuhan. Belangkonya sama, tetapi ketika Tuhan isi berapa ya kata Tuhan? 100 juta diberikan. Ada dan sebentar. Tetapi ketika kita nggak dapat trust itu, kayaknya langit beratapkan tembaga, bunga juga mentok balik lagi. Kayak ini kayak bekel udah dilempar ke atas turun lagi, mentok lagi, balik lagi. Ketika kita mendapatkan trust, jangan lupa itu power, itu otoritas.
Kenapa presiden bisa memerintahkan aparatnya dengan satu kata? Karena dia punya otoritas. Otoritas dari setiap kedudukan ada tempatnya. Jangan diganggu, atau jangan menjadi seseorang yang bukan dirimu. Jangan. Tapi apa yang sudah Tuhan jadikan kamu saat ini, mengucap syukur, karena tahun depan pasti lebih. Amin. Tahun depan ada lebih. Maju terus bersama dengan Tuhan. Pegang kepercayaan Tuhan. Tuhan itu maha melihat, Dia maha menilai, dan Dia bijaksana dalam segala hal. Kita lihat pujian kita. Judulnya apa nih? Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu. Kalau nggak dicek, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam
muda yang termotivasi untuk kami mulai Tuhan mendapatkan kepercayaan daripadamu. Berapapun talenta yang Tuhan beri bagi kami, kami mau Tuhan melipat gandakannya sehingga kami pun dianggap Tuhan bukan menjadi anak-anakmu yang lalai, anak-anakmu yang lalai, tetapi anak-anakmu yang berjuang untuk Tuhan terus dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Pak Henry Tuhan dalam setiap pelayanan, dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap pergumulan dan kemajuan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati segala masa depannya ada di dalam tangan Tuhan. Seberapapun waktu yang Tuhan berikan untuk hamba-Mu melayani, Tuhan akan persiapkan semuanya itu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati seluruh anak kaum muda saat ini Tuhan. Mereka yang ada di rumah pun Tuhan tolong mereka, bawa mereka kembali dalam beribadah supaya kami menikmati hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan kami dipulihkan, kami diubahkan, kami diperbaharui menjadi permata-permata yang indah, dan kami didapati Tuhan menjadi orang-orang yang berguna bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Malam hari ini ketika kami pulang rumah kami masing-masing, besertalah Tuhan dengan kehidupan kami. Kiranya kasih Allah, persekutuan di dalam